Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, selawat serta salam selamanya terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan mata kuliah fikih dan saya mengambil judul Belajar, Mengajar, dan Pembelajaran dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Studi konseptual dan aplikasi dalam pendidikan Islam. Pendahuluan dan latar belakang. Pentingnya ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam adalah fondasi keseimbangan intelektual dan spiritual, menekankan niat tulus dan konsistensi penyebaran ilmu bermanfaat, dianggap sebagai amal kebaikan dan mendatangkan pahala. Ilmu sebagai cahaya hidup. Kedudukan guru dan murid. Guru dihormati sebagai pewaris Nabi dan pembimbing spiritual, memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan mencerdaskan umat. Hubungan guru dan murid bersifat terpadu dan yang tak terpisah. Pewaris Nabi. Relevansi konsep belajar, mengajar, dan pembelajaran. Dalam Islam, relevansi dengan untuk mencapai keseimbangan intelektual dan spiritual. Integrasi nilai-nilai Islam dengan pedagogi modern meningkatkan efektivitas pembelajaran. Integritas nilai dan pedagogi. Pengertian belajar, ta'alum. Definisi belajar umum. Belajar adalah istilah kunci vital dalam setiap usaha pendidikan. Tanpa belajar, pendidikan tidak akan pernah ada. Teori belajar menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dari proses pembelajaran. Proses vital. Belajar dalam Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran melibatkan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar untuk mencapai perubahan tingkah laku. Proses ini berdasarkan nilai-nilai Al-Quran yang mencakup ibadah dan muamalah, membentuk karakter sesuai ajaran Islam. Perubahan perilaku. Pengertian mengajar atau ta'lim. Definisi umum. Mengajar adalah mengelola lingkungan pembelajaran agar proses pembelajaran berlangsung efektif, yaitu melibatkan partisipasi pelajar dalam membentuk pengetahuan, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan justifikasi. Dalam Al-Quran memberi panduan lengkap proses belajar mengajar mencapai keseimbangan ilmu dan nilai agama. Allah Maha Pengajar. Dalam hadis, Rasulullah SAW adalah suri teladan, pendidik terbaik. Islam sangat menghargai guru dan kebaikan dalam mengajarkan ilmu. Rasulullah teladan guru. Pengertian pembelajaran atau tarbiyah atau tadris. Definisi umum. Pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar yang didasari nilai-nilai, mencakup pemahaman mendalam dan refleksi. Dalam Al-Quran, konsepnya lebih luas dan mengajar termasuk hiwari dan yatafakaru, melibatkan tilawah, tahfiz, tafsir, tadabur, yaitu tarbiyah, tazkiyah, dan tadris. Dalam hadis, Rasulullah SAW menerapkan metode pengajaran yang efektif sesuai dengan kemampuan murid. Metode utama, dialog dan tanya jawab. Menarik perhatian, pendidikan akhlak, Rasulullah teladan dalam setiap pengajaran. Hakikat pembelajaran dalam Islam. 1. Pembelajaran sebagai proses ibadah.
Ibadah melampaui ritual, mencakup seluruh tindakan hidup seorang muslim yang diniatkan sebagai pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran dengan niat yang benar adalah integral dari ibadah. Kedua, membentuk insan kamil. Pendidikan insan Islam bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna, individu yang mengoptimalkan potensi diri, mengembangkan akhlak mulia, dan mencapai kesempurnaan. Itu terinspirasi dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ketiga, keterpaduan ilmu dunia dan akhirat. Pembelajaran dalam Islam mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi. Setiap pengetahuan bermanfaat dicari dengan niat tulus, memperkaya pemahaman ciptaannya, dan menguatkan pengabdian. Model pembelajaran berbasis Islam, yaitu model talaki, yaitu seperti pembelajaran langsung dari guru yang berfokus pada Al-Quran dan tajwid, memastikan kemurnian bacaan. Kedua adalah model qiraah, yaitu membaca dan memahami teks-teks Islam secara mendalam, penting untuk interpretasi Al-Quran dan literatur. Ketiga, model halaqah, yaitu diskusi dan kajian kelompok dalam lingkaran untuk pengembangan karakter Islam, melibatkan aktivitas keagamaan. Keempat, integrasi teknologi. Pemanfaatan AI dan platform digital dalam program Islami untuk menyajikan konten-konten yang dan modern. Strategi pembelajaran Islami. Strategi aktif, yaitu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, melatih keterampilan penting. 1. Diskusi, bertukar gagasan. 2. Debat, mengasah argumen. 3. Proyek aplikasi pengetahuan. Strategi kolaboratif, siswa bekerja sama berbagai pengetahuan dan memecahkan masalah dalam komunitas belajar, yaitu kerja kelompok, sinergi dalam tugas, peer teaching, belajar dari teman sebaya. Ketiga, strategi berbasis masalah, fokus pada pemecahan masalah secara nyata, relevan dengan nilai-nilai dan konteks Islami, yaitu studi kasus fikih, menganalisis masalah hukum Islam. Keempat, rahmatan lil alamin, kasih sayang, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup tanpa memandang perbedaan. Menerapkan nilai-nilai Islam universal untuk menjunjung tinggi perdamaian dan keharmonisan. Metode pembelajaran dalam sejarah Islam. 1. Ceramah dan tanya jawab. Penyampaian materi lisan oleh guru diselingi pertanyaan atau menggali pemahaman siswa secara sistematis. Kedua, kisah atau qasahul anbiya, menggunakan narasi inspiratif dan cerita untuk menyampaikan nilai serta peristiwa sejarah Islam. Ketiga, demonstrasi dan praktik, melibatkan peragaan atau aktivitas nyata untuk menunjukkan konsep dan keterampilan secara langsung. Keempat, hafalan atau tahfizul, membekali siswa dengan kemampuan menghafal dan memahami Al-Quran serta hadis sejak usia dini. Kesimpulan dan penutup. Rangkuman poin-poin utama yaitu pentingnya pendekatan holistik dalam pembelajaran sebagai akselerator inovasi pendidikan, kebutuhan akan pengembangan
kompetensi abad ke-21. Kedua, implikasi dalam pendidikan modern, yaitu kurikulum adaptif dan relevan dengan perubahan zaman. Peningkatan kualitas guru dan fasilitator, yaitu terus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Ketiga, harapan dan ajakan, mewujudkan ekosistem pendidikan dan keberlanjutan. Kolaborasi antara stakeholder dan untuk memajukan pendidikan. Mari kita bersama-sama membentuk masa depan pendidikan yang lebih cerah. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.